Yuk, balik lagi di channel ini bersama Zoldik. Nah, di sini kita coba untuk ngebahas embriologi ya, ayat-ayat Quran tentang embriologi. Yang ini yang kedua. Jadi kata kedua adalah setetes benih atau nutfatan. Ya, jadi sumber yang sebelumnya kita masih gunakan ya, dia akan mengutip banyak tafsir. Di sini memang kata nutfatan ini digunakan untuk menunjukkan air yang ingin tetap dalam wadah. Ya. Nah, kemudian ia juga menggunakan Ibnu Katsir nih ya. Ibnu Katsir mengatakan bahwa air mani yaitu yang dimaksud dengan nutfatan adalah air yang memancar keluar dari tulang punggung laki-laki, dada dan perempuan, dan tulang punggung perempuan terletak di antara payudara. Dan ini dia menggunakan tafsir metode penafsiran dengan menggunakan ayat Al-Quran yang lain. Ini kata-katanya nih ya, kan dalam manusia itu memperhatikan dari apa ia diciptakan. Dia diciptakan dan dipancarkan keluar dari antara tulang sulbi laki-laki dan tulang dada perempuan. Jelas ini sangat ngaco ya, dan gak mungkin bisa disamakan dengan sains gitu kan. Mereka nggak bisa kan sesuatu yang tidak cocok kemudian mereka tinggalkan, kemudian mereka mencari-cari ayat arti-arti yang lain untuk disamakan dengan sains, padahal dengan terlihat jelas bahwa yang dimaksud dengan air yang keluar dari tulang sulbi laki-laki dan tulang dada perempuan ini adalah ayat Al-Quran Al-Tariq 86:5-8. Jadi sama sekali tidak masuk akal ya. Kemudian mereka juga menggunakan kata nutfah dengan ayat-ayat Quran yang lain ya, dan menggunakan kata-kata misalnya nutfah berbentuk mufrad atau tunggal atau jamak. Nah, ini mereka mencoba untuk mengartikannya, dan kemudian mereka juga menggunakan tafsir ilmi yang mereka sebut tafsir ilmi. Tafsir ilmi ini menyamakannya dengan sains nih. Jadi yang dimaksud dengan nutfah itu adalah tahap konsepsi, mana percampuran persatuan antara kelamin jantan dan kelamin betina. Nah, kemudian bantahan-bantahannya adalah nutfah itu memang digunakan untuk kata yang orang-orang zaman Nabi ya menggunakan kata nutfah ini untuk tujuan dari saat mereka minum khamr dan khamrnya tersisa di wadah kulit, jadi ada air yang tersisa nih ya. Tadi udah disebutin, memang benar artinya seperti itu. Kalau kita ingin mengartikan suatu kata ya kita harus tahu kata tersebut pada saat Nabi menggunakannya. Jadi apa yang dimaksud dengan nutfah pada saat Nabi, bukan dengan mencocokkannya dengan sains ya. Ini juga ada dilihat dari puisi itu juga mengartikan bahwa small quantity yang ada di dalam wadah kulit ya. Ini adalah sumbernya Irfan Shahid, Byzantium and Arab of the 60th Century, volume 2, part 2, halaman 145, Washington DC, Osaka, Washington DC, 2009 ya. Jadi ya kita harus melihat arti kata tersebut pada saat zaman Nabi, dia digunakan untuk apa. Ini jauh lebih objektif dibandingkan kita harus mencocokkannya dengan sains. Dan kemudian bantahan yang lain adalah di sini dilihat bahwa mereka ada kritikan-kritikan yang membantah bahwa kata hu ending jamaah digunakan dalam ayat tersebut adalah untuk tujuan him atau it. Jadi ini tata bahasa, bantahan dari tata bahasa mereka ya.
Tapi yang penting di sini adalah bahwa sebenarnya Al-Quran dan hadis tidak pernah menyebutkan adanya kata ovum atau sel telur, ya. Eh, Tidak pernah menyebutkan kata sel telur yang artinya bahwa menyumbang materi genetik gitu ya. Misalnya dapat dilihat bahwa mereka menyamakan wanita dengan ladang gitu ya, pada surat Al-Baqarah ayat 223 mereka menyamakannya dengan ladang. Wanita itu sama seperti ladang, berarti seperti tanah. Jadi hanya menyumbang nutrisi dan tempat, tetapi tidak menyumbang materi genetik gitu kan. Padahal di dalam sains sel telur harusnya menyumbang materi genetik. Oke, sekian dulu dari saya. Untuk part selanjutnya kita akan sambung lagi tentang makna kata alakah. Karena apa? Karena kebenaran tak pernah cakap bye-bye. salah. Maksudnya karena kebenaran itu tidak datang pada orang-orang yang cerdas, tetapi kebenaran itu datang pada orang-orang yang berani.